أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Kemudian dilanjutkan, wahai Tuhanku, doa selanjutnya yang ketiga, aku berlindung kepadamu dari kemalasan. Dan ini malas adalah sifat yang paling dihardik dalam agama Islam. Tidak ada dalam Islam sifat malas. Subhanallah, Allah menciptakan tubuh kita ini memang untuk bergerak. Kapan seseorang tidak menggunakannya untuk bergerak, maka dipastikan fungsi tubuhnya tidak akan berjalan. Kebanyakan orang-orang yang ditemukan masih muda sudah stroke, atau masih muda masuk rumah sakit gila, ya. Itu ditemukan kalau ditanya aktivitasnya apa, tidak ada. Dia vakum di rumah, cuma duduk makan, minum, semua serba dilayani, akhirnya dia tidak bergerak, tidak bekerja, mungkin karena sudah kaya raya, maka ujung-ujungnya adalah terjadilah hal ini. Tapi kita temukan subhanallah orang yang selalu bergerak, memberikan 5 jari, memberikan kuping, memberikan mata, Allah SWT menjadikan sebagai tanda-tanda kebesarannya untuk digunakan bergerak. Sampai pepatah bahasa Arab mengatakan taharrak fa inna fi harakati barakah. Bergeraklah kamu, karena di setiap gerak itu akan ada keberkahan. Bahkan kalau seseorang lagi emosi saja, Nabi SAW nasihati itu. Siapa yang lagi marah sementara dia berdiri, duduklah, suruh bergerak. Kalau dia nggak bisa, baringlah. Kalau tetap dia masih marah, beruduklah. Kalau dari syaitan, agar karena dan itu akan bisa meredamnya. Maka disuruh bergerak. Di waktu istirahat kita istirahat, selebihnya kita bergerak. Gunakan ide-ide yang Allah SWT berikan kepada kita di otak kita supaya kita berfikir, gitu kan. Dan subhanallah, seringnya bergerak badan ini membuat juga badan kita sendiri jauh dari penyakit. Makanya orang-orang yang kena stroke, orang yang kena itu suruh bergerak. Ya, saya pernah mengantar ayah saya, beliau terapi di salah satu rumah sakit di Cempaka Putih, rumah sakit Islam waktu itu. Terus saya lihat waktu datang di tempat terapi, saya sempat pertama kali itu antar di sana. Ternyata semuanya adalah alat-alat untuk bergerak. Untuk jalan seperti treadmill, kemudian untuk mengangkat sebagian barbel di umur beliau yang sudah berumur gitu ya. Tapi subhanallah itu dilakukan karena memang ternyata badan ini harus digerakkan. Dulu juga ada paman kami masuk rumah sakit, Allahyarham sudah meninggal. Maka saya lihat selama sebulan beliau tidak sadar. Dan itu hampir tiap hari datang khusus tim dari rumah sakit untuk menggerak-gerakkan betisnya, menggerak-gerakkan anggota tubuh ya. Bukan dipijat ya, tapi memang digerak-gerakkan. Ya, digoyang-goyang, digerak-gerakkan, di sendi-sendinya ditekuk ya, dan seterusnya. Ini berarti menandakan memang di situ disuruh kita untuk bergerak. Dan ini secara rasional membantah sifat malas ya. Dan malas ini adalah penyakit, naudzubillah. Dalam Islam tidak ada kata-kata putus asa, tidak ada kata-kata sudah terlambat. Bahkan kata Nabi SAW motivasinya besar sekali. Kalau di tangan seseorang di antara kalian ada bibit tanaman dan dia tahu besok akan terjadi kiamat, tetap dia tancapkan. Atau yang motivasi apalagi melebihi hadis ini. Kalau orang sudah tahu besok mau kiamat, seperti seakan-akan besok kok akan mati, tapi dia masih tanam pohon. Itu karena dia ingin mengejar ya pahala di sisi Allah SWT. Dan dia bergerak. Abdullah bin Umar pernah menanam pohon kurma masih kecil, waktu dia sudah tua, rambutnya putih, alisnya putih, jenggotnya putih. Orang-orang bertanya, "Hai Ibn Umar, untuk apa anda tanam ini? Kapan anda menikmatinya?" Maka sebagai motivasi menghilangkan sifat malas dalam Islam, dan berarti semua ada manfaatnya kalau dia bergerak, dia mengatakan kalau tidak sempat aku ambil manfaatnya, maka akan ambil manfaatnya orang setelahku nanti. Semuanya adalah pergerakan. Dan pernah kita sampaikan di khutbah Jumat sini tentang masalah katakanlah iya untuk sukses. Pernah saya sampaikan khutbah Jumat itu banyak sekali statement salafus salih, di antaranya statement Umar radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, aku kadang-kadang melihat orang dan aku kagum melihat penampilannya. Karena dia tampan, bersih segala macam. Tapi begitu aku tanya apa kerjanya, dikatakan dia pengangguran, maka jatuhlah dia di mataku. Umar bin Khattab selalu keliling mencari orang-orang yang masih duduk vakum. Lalu beliau tanya, kenapa kalian diam di sini? Mereka mengatakan kami tidak tahu harus berbuat apa. Maka Umar marah sambil menghadik mereka mengatakan, keluarlah, carilah dari karunia Allah, bergeraklah, disuruh bergerak, gitu kan. Itu juga banyak sekali ya, statement dari Nabi SAW. Boleh berlindung dari sifat malas ya. Di antara zikir yang pernah kita pelajari sebelum salam, yaitu ada zikir juga ya, minta dijauhkan dari sifat malas. Kemudian juga orang yang malas selain daripada dari syar'i juga tidak disukai oleh masyarakat.
Orang kalau pengangguran, orang kalau malas itu tidak ada yang mau lihat dia. Bahkan kata Luqman Hakim itu kepada anaknya, kau harus bergerak dan mencari rezeki halal, karena tidak ada orang yang meninggalkan itu kecuali dia pasti akan tertimpa kelemahan di akalnya, kelemahan di agamanya, kelemahan di akal dan penghinaan orang-orang. Maka Islam adalah agama yang bergerak. Kecuali kita sudah ikhtiar, belum diterima kerja, kita ikhtiar lagi tempat lain mungkin, tapi tetap bergerak. Ya. Jadi kita berlindung di pagi dan sore hari agar jangan sampai tersimpa atau terkena sifat malas ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.